Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, tampaknya semakin memperketat cengkeramannya pada kekuasaan menyusul gelombang penahanan lain terhadap yang dianggap sebagai penantang kekuasaannya. Di antara mereka yang ditahan dalam penyisiran terakhir adalah dua bangsawan kerajaan yang paling menonjol, mantan putra mahkota Mohammed bin Nayef dan saudara laki-laki terakhir raja yang masih hidup, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz. Pemerintah Saudi belum secara resmi menanggapi laporan bahwa para pangeran dituduh melakukan plot kudeta terhadap Raja Saudi Salman dan putra mahkota, yang dikenal luas sebagai MBS. Sejak ia mengungguli saingan yang lebih senior pada tahun 2017 untuk menjadi putra mahkota, MBS telah menerima liputan yang menguntungkan di media internasional, dengan banyak laporan yang berfokus pada reformasi ekonomi dan sosialnya di kerajaan konservatif. Kepemimpinannya yang menerapkan reformasi ekonomi dan sosial sempat mendapatkan pujian. Namun ternyata itu hanya sebentar. Ternyata Pangeran Arab Saudi ini memiliki sejumlah rahasia gelap yang menimbulkan berbagai kontroversi. Berikut ini sederet sisi gelap dari Mohammed bin Salman atau biasa disapa dengan MBS, yang masih belum banyak diketahui oleh seluruh masyarakat di berbagai dunia, dikutip dari Al Jazeera. Kehancuran udara Yaman. Pada 2015, Arab Saudi melakukan intervensi dalam perang saudara di negara tetangga Yaman, meluncurkan kampanye udara yang menargetkan pemberontak Houthi, yang dengan cepat mendapatkan wilayah. Dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat, aliansi yang dipimpin Saudi UEA kini telah melakukan lebih dari 20.000 serangan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi dalam upaya untuk membalikkan keuntungan mereka. Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan koalisi pimpinan Saudi UEA membom tanpa pandang bulu warga sipil dan rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya. Perang yang berlangsung lama telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan meninggalkan sebagian besar negara di ambang kelaparan, dengan PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Berbicara kepada Time pada April 2018, MBS membela intervensi yang dipimpin Saudi di Yaman, dengan mengatakan, dalam setiap operasi militer, kesalahan terjadi. Tentu saja, kesalahan apapun yang dibuat oleh Arab Saudi atau koalisi adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kita tidak perlu memiliki Hizbullah baru di Semenanjung Arab, mengacu pada kelompok Lebanon yang didukung Iran. Ini adalah garis merah tidak hanya untuk Arab Saudi tetapi untuk seluruh dunia. Memaksa pengunduran diri PM Lebanon. Apa yang seharusnya menjadi kunjungan rutin ke Arab Saudi berubah menjadi episode penahanan yang menakjubkan oleh pasukan keamanan Saudi untuk Saad Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon. Ketika Hariri melakukan perjalanan ke ibu kota Saudi pada November 2017, teleponnya disita pada saat kedatangan, dan sehari kemudian dia mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung di saluran televisi milik Saudi. Ternyata Hariri dipanggil untuk bertemu Raja Salman dan MBS sehari setelah kedatangannya, tetapi akhirnya disajikan pidato pengunduran dirinya untuk dibaca di televisi, sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters tak lama setelah acara tersebut. Langkah tersebut memicu kemarahan di Lebanon atas apa yang secara publik dianggap sebagai penculikan Perdana Menteri negara berdaulat oleh negara lain. Hubungan Saudi-Lebanon tegang, karena Presiden Michel Aoun menolak untuk menerima pengunduran diri dan meminta pihak berwenang di Riyadh untuk membebaskan Perdana Menteri negaranya yang ditahan. Hariri, pada bagiannya, menuduh Iran dan Hizbullah mengacaukan Lebanon dan tetap berada di ibu kota Saudi selama 2 minggu. Meskipun menyangkal semua tuduhan memaksa Hariri untuk mengundurkan diri atau menahannya di negara itu, MBS dipandang sebagai salah satu pemain kunci di balik episode aneh itu. Memenjarakan aktivitas hak-hak perempuan. Pada tahun 2018, Arab Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi, sebuah langkah yang dilihat oleh banyak orang sebagai langkah progresif untuk hak-hak perempuan di kerajaan tersebut.
MBS secara umum dipandang sebagai kekuatan utama di balik keputusan tersebut, tetapi sekelompok aktivis hak asasi manusia Saudilah yang pertama kali memperjuangkan hak untuk mengemudi kembali pada 1990-an dan terus mendorong secara terbuka untuk hak itu sejak saat itu. Beberapa aktivis, kebanyakan wanita tetapi juga beberapa pria, ditangkap hanya beberapa minggu sebelum larangan itu dicabut secara resmi. Human Rights Watch, HRW, mengkritik penangkapan tersebut, dengan mengatakan itu adalah upaya MBS untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima kritik terhadap pemerintahannya. Kampanye reformasi, putra mahkota Mohammed bin Salman telah menjadi ketakutan besar bagi para reformis Saudi sejati yang berani mengadvokasi secara terbuka hak asasi manusia atau pemberdayaan perempuan. Sarah Leah Whitson, Direktur Timur Tengah di Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah pernyataan di waktu. Pesannya jelas bahwa siapapun yang mengekspresikan skeptisisme tentang agenda hak putra mahkota menghadapi hukuman penjara. Para aktivis tersebut saat ini masih mendekam di penjara, bersama dengan banyak aktivis hak asasi manusia lainnya yang ditangkap atas tuduhan lain. Berbicara kepada Bloomberg pada tahun 2018, MBS mengatakan penangkapan itu bukan tentang wanita yang meminta hak untuk mengemudi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dia mengatakan beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan intelijen asing dan telah mencoba untuk menyakiti Arab Saudi. Qatar adalah salah satu negara yang merekrut beberapa dari orang-orang itu. Dan beberapa lembaga secara tidak langsung bekerja sama dengan Iran. Mereka adalah dua negara utama yang benar-benar merekrut orang-orang ini. Saya yakin akan ada kasus formal terhadap mereka berdasarkan hukum Saudi, tambah MBS. Rela buang ibu kandung demi naik tahta. Demi mendapatkan sebuah jabatan tinggi seorang putra mahkota, MBS dikabarkan mengasingkan ibu kandungnya sendiri ke luar negeri. Seperti yang diketahui, Putri Fahda binti Falah Al-Hatlein memang menentang MBS menjadi pengganti King Salman. Bahkan MBS diduga memenjarakan ibunya di salah satu istana miliknya. Kisah tersebut berasal dari wawancara NBC News dengan 14 pejabat senior yang masih aktif di lembaga intelijen Amerika Serikat. Sering menghamburkan uang demi pesta mewah. Sebuah buku Blood and Oil telah berhasil menyoroti gaya hidup MBS yang ternyata gemar menggelar pesta mewah. Pesta itu digelar di pulau pribadi di Maladewa. Ia rupanya pernah mengundang sekitar 150 wanita cantik dari Rusia, Brazil, dan negara lainnya. Pesta yang berlangsung sebulan itu dirayakan di deretan villa pribadi dengan pemandangan Samudra Hindia. Setiap villa memiliki kolam renang pribadi dan kepala pelayan. Sejumlah artis ternama seperti Shakira, Jennifer Lopez, DJ Afrojack, dan Psy turut tampil di pesta tersebut. Pesta itu diperkirakan menelan biaya sekitar 732 miliar rupiah.